Dan juga harus ada sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaku amar ma'ruf. Jadi dia harus pertama ikhlas karena Allah, yang kedua itu dia harus ittiba, kemudian berilmu. Ini ilmu penting ini. Dalam menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan juga dalam berdakwah harus berilmu. Nggak boleh berdakwah orang yang tidak berilmu. Harus berilmu. Sekarang banyak para dai mubalik yang nggak punya ilmu. Apalagi kalau antum lihat di televisi, Allah musta'an, siapa aja dibuat main agama ini. Maksudnya umat Islam itu sadar ini permainan ini. Agama dibuat main, ayat Al-Quran dibuat main, dalil dibuat main oleh mereka. Harus punya ilmu, harus punya ilmu. Dan dakwah itu nggak mesti setiap hari. Ada orang ceramah sehari 2 kali. Kapan bacanya dia? Kapan dia penelaah kitab-kitab para ulama? Sepekan sekali cukup dia. Cukup. Tapi dengan dalil. Dengan dalil. Sebab nggak boleh orang masuk di medan dakwah kecuali orang berilmu. Yang menyatakan demikian siapa? Allah SWT. Antum lihat. Halaman 83, 84 dan seterusnya. Dalam berdakwah, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, berilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, ini manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak berbuat syirik. Antum perhatikan nih, surah Yusuf ayat 8. Antum perhatikan, di sini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Jelaskan kepada manusia ini jalan yang benar. Kita mengikuti Quran wa sunnah la fahmi salaf, ini jalan yang benar. Jalan yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang membawa manusia ke surga. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kita mengajak mereka, yang pertama kali yang kita dakwakan apa? Tauhid. Ini mengajak manusia ke Allah, tauhid. Ad'u ilallah. Dan perhatikan lagi di sini, yang diajak di sini ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Antum perhatikan ini penting ini. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian di sini ada kalimat ad'u ilallah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Kalimat ad'u ilallah di sini ada tanbih alal ikhlas. Tanbih alal ikhlas. Artinya dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan juga untuk mencari harta. Ad'u ilallah, tanbih alal ikhlas. Perhatikan ini. Kemudian selanjutnya, ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Artinya dakwah ini harus dasarnya apa? Ilmu. Gak bisa orang berdakwah gak punya ilmu. Karena banyak orang berdakwah gak punya ilmu. Sekolah-sekolah umum, kemudian masuk di medan dakwah. Antum bukan orangnya. Bahasa Arab gak bisa, baca kitab gak bisa, kok antum dakwah? Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum harus bisa baca. Ini Al-Quran ini, antum harus bisa baca dan tahu isinya. Ini Al-Quran. Nggak bisa antum, oh saya udah bisa kok.
Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Harus dengan dalil dari Quran, dan antum harus paham bahasa Arab ini. Nggak boleh masuk di medan dakwah orang nggak ngerti bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Bahkan kalau antum lihat lagi penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Az-Zahabi, tahapannya dia harus menguasai Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian yang mendukung itu dia harus bisa bahasa Arab. Anda bisa lihat kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi harus basirah dengan dasar ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jadi harus betul-betul nih dalam dakwah ini harus berilmu. Nggak boleh sembarangan masuk ceramah. Sekarang banyak orang-orang umum ceramah dan gampang lagi dikasih kiai, ustadz. Emang di Indonesia ini nggak punya ukuran, nggak punya standar. Hatta Kerbo dibilang kiai di Indonesia ini. Ada nggak? Ada kiai selamat Kerbo. Udah mati diganti anaknya katanya. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Jadi siapa aja dipanggil kiai, dukun dibilang kiai. Paranormal, orang minta dipanggil kiai. Ini penyesatan kepada umat ini. Orang nggak paham harus belajar. Sekarang gampang benar orang. Bisa retorika dia bisa, dipanggil dia kiai, dipanggil ustadz. Banyak pegawai bank bisa ceramah ustadz. Antum pegawai bank nggak ngerti apa-apa, antum keluar dulu dari bank, haram. Perbuatan riba, ceramah lagi. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak yang lain lagi kalau kita mau lihat ini. Yang mereka lakukan perbuatan haram, tapi dia jadi dai, jadi ustadz. Nggak boleh dalam Islam. Harus belajar. Makanya antum lihat di sini penjelasan para ulama. Kata Ibnu Qayyim begini, apabila dakwah, antum lihat halaman 84. Apabila dakwah mengajak manusia kenal Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurna dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini menunjukkan mulianya ilmu, bahwa pemiliknya akan memperoleh kedudukan dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita harus mencapai ilmu terus, berarti belajar itu terus, dan harus paham. Banyak sekarang orang belajar nggak paham. Ngajinya Masya Allah rajin, bawa bukunya Masya Allah juga, paling depan kalau hadir. Tapi kalau ditanya nggak paham. Lu antum ngaji udah berapa lama? Udah 5 tahun Ustaz. Antum paham nggak isinya? Nggak paham Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Yang namanya ilmu itu paham. Antum lihat di Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi. Beliau menyebutkan tentang yang dikatakan ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham. Itu untuk bahasa Indonesia harus paham. Apalagi bahasa Arab. Harus paham. Ada berapa ustadz ikut daurah bahasa Arab. Ustadznya, syekhnya pakai bahasa Arab ya. Karena syekhnya bicara bahasa Arab. Antum tanya deh ustadznya. Ustadz, antum paham nggak? Nggak paham. Yang penting udah apa? Ada apa? Ada predikat ikut daurah. Tanya, antum kok ceramah? Saya udah ikut daurah. Lah antum paham nggak? Kan nggak sekali daurah kemudian paham nggak? Harus ulangi lagi, baca lagi kitabnya, murojaah lagi. Paling nggak minimal 5 kali tuh di murojaah. Ini enggak. Udah selesai daurah, ditutup, taruh di tas. Kan ada tasnya tuh, ditaruh di rumah. Udah, nggak dibuka lagi. Nggak dibuka lagi. Kapan dia paham? Kapan dia meningkat ilmunya? Dan ini terjadi. Saya tahu kok ada berapa orang yang ikut daurah nggak bisa bahasa Arab. Daurahnya, syekhnya berbahasa Arab, nggak diterjemahkan. Kitabnya bahasa Arab, tapi yang ikut daurahnya nggak bisa bahasa Arab. Saya tahu ada orang kayak gitu. Tapi ngakunya apa? Ustadz. Kemana-mana, masuk ke YouTube lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat ini.
Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Antum menipu orang, berbohong kepada umat, berbohong kepada Allah. Antum berdakwah nggak punya ilmu, berbohong kepada Allah. Berat tak pertanyaan nanti di hari kiamat nanti. Nggak boleh, punya ilmu dan benar manhaj yang antum tempuh benar. Banyak juga orang berilmu ngerti bahasa Arab, tapi manhajnya nggak benar, nggak mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, manhaj nggak paham. Dan dakwah lagi macam-macam lagi. Orang yang baru taubat nih, baru taubat, dijadikan host. Jadi apa? Pembawa acara sama ustadznya. Ini yang bodoh nggak tahu siapa nih, apa ustadznya apa hostnya yang bodoh ini. Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat belajar, bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Ini ustadznya yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya pada, ada nggak? Ada, terjadi. Nggak boleh. Ini menyimpang dari manhajus salaf. Nggak pernah ulama salaf mengangkat orang-orang pelaku maksiat, taubat dia angkat untuk ngisi. Nggak ada. Wah, pendeta baru masuk Islam, bukan suruh ngisi, belajar agama yang benar, nuntut ilmu sampai paham dia tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, paham dia. Nggak dipanggil kemana-mana suruh ngisi. Akhirnya apa? Ilmunya dia yang dulu yang disampaikan kepada umat Islam, yang ada apa? Syubhat semuanya, bukan ilmu. Nggak boleh dalam Islam. Orang pelaku dosa dan maksiat disuruh oleh Allah untuk apa? Tobat dan disembunyikan perbuatan dosanya, bukan diceritakan. Si ustadz bilang, coba deh antum tolong ceritakan masa lalu. Kok diceritakan? La haula wala quwata illa billah. Kan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali yang menampakkan dosanya. Bagaimana menampakkan dosa? Malam dia berbuat dosa, sudah ditutup oleh Allah dosanya, pagi diceritakan. Ini masa lalu dia, sudah tutup, jangan diceritakan kepada orang. Ini ustadznya bilang, tolong antum ceritakan. La haula. Gimana kalau dia pelacur, suruh cerita? La haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Ini kebodohan yang keterlaluan ini ya. Jahil murakkab, bodohnya kuadrat. Nggak boleh orang berbuat maksiat disuruh cerita. Tutup. Dan kita juga nggak tahu apakah dia taubatnya bisa istiqomah terus atau dia balik lagi. Ada nggak yang udah taubat balik lagi? Ada nggak? Banyak. Nggak ada kita kebanggaan kepada mereka, nggak ada. Dan nggak ada jasa mereka untuk Islam, tidak ada. Siapapun dia orangnya. Apakah pelaku maksiat, apakah orang kaya yang membantu dakwah ini, nggak punya jasa. Yang punya jasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat itu? Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Yang punya jasa adalah Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kita nggak punya jasa dan mereka nggak punya jasa untuk tegaknya agama ini. Yang punya jasa Allah yang meninggikan agama ini, bukan manusia. Antum ingat itu? Siapapun dia orang kaya membantu dakwah, dia nggak punya jasa. Kebaikan dia, bantuan dia untuk dakwah, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk dia nanti di akhirat kalau dia ikhlas. Makanya nggak boleh orang membanggakan, oh saya berjasa. Nggak ada, Allah tegur dalam Al-Quran. Yamununa alaika naslamu, qul la tamunnu alai islamakum. Balilau yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Mereka berbangga bahwa kami punya jasa dengan Islam ini. Kata Allah, jangan berbangga. Allah yang punya jasa menunjuki kamu. Jadi ini jangan kemudian diangkat yang begini dan diceritakan lagi di Facebook. Ya, disebarkan. La haula wala quwwata illa billah. Orang berbuat maksiat sembunyikan udah. Jangan dimunculkan dia. Meskipun tadinya dia muncul berbuat maksiat, udah antum belajar dulu, belajar udah. Antum ke pondok belajar minimal 5 tahun belajar. Udah, jangan cerita sama orang, jangan ini, belajar. Antum mau nggak selamat dunia akhirat? Antum mau masuk surga apa enggak? Ini kan nggak sabar, pengen muncul lagi. Dan si ustadznya juga membawa lagi. Kalau ceramah ada artisnya. Tanya kepada ustadznya, ustadz ini ustadz apa artis? Gitu. Ini udah keterlaluan ini, udah menyimpang dakwah ini, menyimpang. Ini juga pelanggaran.
yang harus diingatkan yang seperti ini. Jadi ilmu ini penting. Ilmu bukan hanya tentang ngerti Quran, sunnah, bahasa Arab, bukan, tapi juga tentang dakwah ini harus tahu dia. Harus tahu. Sampai sini paham atau tidak ini? Paham ya. Ini saya cerita nyata loh ini. Bukan dongeng. Nyata ini. Kemudian antum perhatikan lagi, orang yang tidak, hatinya nggak mengenal yang ma'ruf dan mungkar, maka dia celaka. Kita ini harus tahu ini mungkar, ma'ruf. Antum lihat di halaman 86. Imam Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Idris bin Urqub Asy-Syaibani mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, binasalah orang yang tidak melakukan amar ma'ruf munkar. Maka beliau berkata, bal halaka ma lam ya'rif qalbu al-ma'rufa wa yunkir qalbu al-munkar. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi orang ini harus tahu semuanya tentang yang ma'ruf munkar. Kalau dia belum tahu semuanya, dia belajar. Tapi secara umum masyarakat tahu perbuatan mungkar secara umum, seperti zina. Hatta masyarakat awam tahu nggak mungkar? Minum khamar, makan babi, tahu itu mungkar. Nggak boleh, haram hukumnya babi. Makan anjing hukumnya haram, tahu masyarakat. Tahu masyarakat. Minum khamar itu haram, tahu masyarakat. Mencuri itu haram, tahu masyarakat. Artinya secara umum tahu. Tapi ada hal-hal yang masyarakat nggak tahu, yang kita harus tahu. Seperti apa? Itu perbuatan syirik, bid'ah, banyak yang belum tahu. Hatta para dai harus belajar dia. Sebab dikatakan celaka kalau orang nggak tahu yang ma'ruf. Hatinya nggak tahu yang ma'ruf dan hati nggak tahu yang mungkar. Kemudian seorang dai juga harus bisa mengamalkan ilmunya. Ilmunya dia harus amalkan. Kemudian arifku, kemudian amanah, kemudian hikmah dan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Dan yang paling penting lagi antum perhatikan, di samping ilmu dan hikmah juga sabar. Sebab kita kalau nggak sabar rusak semuanya. Dalam dakwah ini harus sabar, dan panjang perjalanan dakwah ini harus sabar. Sabar dalam mendapatkan cobaan, ujian dan yang lainnya harus sabar. Sebab ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, melarang syirik, mendakwakan dakwah sunnah, melarang bid'ah, itu kecamannya banyak dari masyarakat. Makanya kita harus sabar dan harus istiqomah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Saya pikir cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.